Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi ummahati wa dhurriyyati wa ikhwani minan nabiyyin al-mursalin wa ali kullin ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwahi a'immatil arba'atil mujtahidin ashabil madhahibil arba'ah muqallidihim fid din wa ila rasyada as-salihin Sufiyat al-muhaqiqin aynama kan masyanikil ardil magharibiha bahriha wa bil hadrati syekh Qutbi Rabbani Syahrul Qadir Jalani hadrati syekh Bilasan Syadili hadrati syekh Badin Naqsyabandi hadrati syekh Yazid al-Bustami hadrati syekh Madal Wadawi hadrati syekh Naql Sakandari hadrati syekh Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad al-Faqih al-Muqaddam hadrati Hamid Muhammad al-Ghazali syekh Ma'ruf al-Karhi Abul Qasim al-Junaid al-Baghdadi hadrati Ali Tis'ah wali-wali songo Bahya Khalil Manggalan Sewasal Samoro Sayyidil Karim Imarzuki Dahlan Imakhrus Ali Marzuki Ma'asum Johari Aziz Mansur Imam Yahmarus Jami Masyalir Boy al-Hadrati Mbah Hasim Ash'ari wa ila hadrati wa basbul al-hadrati ya Bisri Samsuri al-hadrati Bahradan Abdul Fattah ya Hubir Sirat ya Luqman Hakim ya Mahfud ya Mustaqim ya Abdul Jalil Mustaqim thumma al-hadrati ya Asrar Ibrahim Syafi'i Abdul Rahman ya Lisatikum man Jamil Awliya Ulama mu'allifil kutubil lati ta'allamna al-hadrati jami'a baina khalatina wa min amadina amwatil baldah minal muslimin muslimat wal mu'minin minat nakhusan la ruhi sulihim wa furuhim wa azwajihim Allahumma gfir lahum warhamhum wa al-hadrati jami' iman ta'allama man alun hadra fi hadal majlis hadratin nabi al-fatihah a'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'atu ayyat luba bisadaqatihi man tazku bihi sadaqah. Dalam kesempatan niki kita akan membahas orang-orang yang lebih berhak mendapatkan zakat atau mendapatkan sedekah. Dijelaskan di dalam kitab Mau'idatul Mu'minin yang pada intinya dianjurkan untuk memberikan zakat atau memberikan sedekah itu kepada orang yang akan membuat zakat atau sedekah kita niku semakin barokah, semakin berkualitas. Al-ula ayat lubal atqiya li'annahum yasta'inuna bil mal ala taqwa fayakunu syarikan lahum fi ta'atihim bi'i'anatihim iyahum. Kriteria yang pertama, orang yang lebih berhak kita beri zakat atau kita beri sedekah siapa? Orang yang pertama yaitu orang yang bertakwa. Takwa itu pengertiannya adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi sirron wa alaniyah. Jadi fakir miskin yang punya sifat takwa, dia selalu melakukan perintah-perintahipun Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Memberikan zakat atau sedekah kepada mereka ini akan menyebabkan atau akan menolong mereka untuk melakukan ketakwaan. Li'annahum yasta'inuna bil mal ala taqwa. Karena kalau kita memberikan zakat atau sedekah kepada fakir miskin yang punya sifat takwa, maka orang yang bertakwa itu
akan menggunakan harta tersebut sebagai sarana melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakunu syarikan lahum fi ta'atihim bi'i'anatihim iyahum, sehingga kita akan ikut mendapatkan pahala dari perbuatan orang yang kita beri tersebut. Ini keuntungannya. Sehingga menurut Imam Ghazali, kriteria orang pertama yang lebih berhak kita beri zakat, lebih utama kita beri sedekah sinten? Orang atau fakir miskin yang punya sifat takwa. Yang pertama niku. Yang kedua, atsaniyatu ayyakuna min ahlil ilmi khosoh. Yang kedua, orang yang lebih berhak kita beri zakat atau sedekah adalah ahlul ilmi. Ahlul ilmi ya secara khusus, misalnya guru ngaji atau orang yang sedang belajar ilmu, kiai ya. Jadi fakir miskin dari ahlul ilmi ini lebih berhak kita beri zakat, lebih berhak kita beri sedekah. Kenapa? Fa inna dzalika i'anatun lahu alal ilmi, karena dengan memberikan zakat atau sedekah kepada fakir miskin yang ahlul ilmi seperti guru ngaji, orang yang santri yang sedang menuntut ilmu, maka akan menjadikan harta tersebut atau zakat tadi atau sedekah tadi untuk membantunya di dalam mencari ilmu. Wal ilmu asyraful ibadah mahma sohat fihin niat, dan ilmu itu adalah paling mulianya ibadah asalkan niatnya benar. Wa kana Ibnul Mubarak yukhassisu bima'rufihi ahlal ilmi, dan juga sebagaimana Imam Ibnul Mubarak itu, beliau itu ketika memberikan sedekah, memberikan zakat atau sedekah, beliau itu mencari mustahiquz zakat yang statusnya ahlul ilmi. Faqilalahu, pernah ditanyakan kepadanya, lau amamta faqala inni la'arifu ba'da maqamin nubuwah afdal min maqamatil ulama. Beliau ketika ditanya, wahai Ibnul Mubarak, kenapa Anda tidak membagikan zakat tersebut secara merata, atau kenapa Anda tidak membagikan sedekah tersebut secara merata? Maka jawab beliau, inni la'arifu ba'da maqamin nubuwah afdal min maqamil ulama. Sungguh aku tidak mengetahui setelah derajat para nabi yang lebih mulia daripada derajatnya para ahlul ilmi ya. Jadi ini keutamaan kita memberikan zakat atau sedekah kepada fakir miskin yang statusnya ahlul ilmi, guru ngaji, guru TPA, ya, guru madrasah, ya, dan juga bagi pelajar, ya, pelajar yang kurang mampu, maka memberikan zakat atau sedekah kepada mereka itu lebih utama daripada yang lain. Fa idza ishtaghala haduhum bihajatihi lam yatafarragh lil ilmi. Lah, kalau ahlul ilmi guru ngaji ya, karena ekonominya agak sulit, karena miskin, kalau mereka itu sampai bekerja dalam rangka mencukupi kebutuhannya, lam yatafarraq lil ilmi, tentulah mereka itu tidak akan sempat untuk mengajarkan ilmu, mereka tidak akan sempat untuk belajar ilmu. Oleh karenanya fatafrighuhum lil ilmi afdol. Oleh karena itu memberikan zakat atau memberikan sedekah kepada
ahlul ilmi, guru ngaji, ya, ataupun santri yang statusnya fakir miskin atau membutuhkan itu lebih utama. Kenapa? Karena akan membantu mereka supaya fokus kepada ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsatu ayyakuna shadiqan fi taqwahu wa ilmihi bitauhid. Orang ketiga, kata Imam Ghazali, yang lebih berhak untuk kita beri sedekah, kita beri zakat sinten, yaitu orang yang benar-benar bertakwa dan orang yang benar-benar dalam di dalam ilmu tauhidnya. Kenapa kok Imam Ghazali mengkhususkan orang yang lebih mendalam ilmu tauhidnya diprioritaskan? Wa tauhiduhu annahu idza akhadal adha hamidallah wa syakarahu wa ra'a annan nikmat minhu. Jadi kalau orang yang tinggi ilmu akidahipun, ketika dia mendapatkan nikmat, dalam hal ini misalkan dia diberi sedekah atau diberi zakat karena kurang mampu, maka pertama kali yang dilakukan itu adalah bersyukur kepada Allah, hamidallah, bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah, kemudian bersyukur kepada Allah, dan kemudian setelah itu hatinya sadar, saya dapat sedekah atau dapat zakat niki hakikatnya yang memberi adalah Allah. Wara'anna nikmat minhu, hakikatnya dari Allah, sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Jadi wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat yang kalian terima itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang kalian terima itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh orang yang tahu ilmu tauhidnya lebih dalam. Dan wa annal wasithah musakharun bitasghirillah. Keyakinannya hakikat yang memberi ini Allah. Lah kemudian dia memahami bahwa orang yang secara zahir memberi itu adalah perantara yang memang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menghantarkan rizkinya. Milo orang yang ilmu tauhidnya lebih dalam, ini termasuk Imam Ghazali mengatakan itu termasuk salah satu sifat, salah satu sifat mulia yang menjadikannya lebih berhak untuk kita beri zakat atau lebih berhak untuk kita beri sedekah. Tentunya bagi ahli tauhid yang kurang mampu atau statusnya fakir miskin kalau nisbatnya kepada zakat. Kemudian yang keempat kata Imam Ghazali, termasuk kriteria orang yang lebih berhak kita beri zakat atau lebih berhak kita beri sedekah yang bagaimana orangnya? Sifat yang keempat niki ar-rabi'ah ayyakuna mukhfiyan hajatahu la yukthirul batha wasyakwa au yakuna min ahlil muru'ah mimman zahabat ni'matuhu wa baqiyat adatuhu. Jadi orang keempat yang lebih berhak kita beri sedekah atau kita beri zakat adalah orang yang memiliki sifat senajan dia itu melarat, senajan hidupnya kekurangan, akan tetapi mukhfiyan hajatahu, dia mampu merahasiakan kemiskinannya. Dia menyembunyikan kemiskinannya, menyembunyikan kekurangannya kepada masyarakat, kepada orang lain, sehingga dia tidak pernah wadul, tidak pernah mengeluh, sampai orang-orang yang bodoh mengira bahwa orang ini adalah orang kaya, padahal dia orang miskin.
Krono nopo? Dia ndak pernah menampakkan kekurangan, ndak pernah wadul, gitu, ndak pernah mengeluh, ndak pernah menceritakan nopo niku kesusahannya kepada orang lain. Maka orang ini orang yang mulia ini, orang yang mulia, sampai orang-orang yang tidak mengerti mengira kalau dia orang kaya, padahal orang miskin, sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 273. Allah Subhanahu wa taala dawuhaken yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Ya. Jadi orang-orang yahsabuhumul jahil, orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang bodoh mengira bahwa mereka yang dimaksud adalah orang miskin tapi menyembunyikan kemiskinannya, tidak menampakkan kekurangan ora wadul kepada orang. Itu sampai orang-orang yang orang bodoh mengira mereka itu agniya, orang kaya. Kenapa kok sampai dikira orang kaya? Minat ta'afuf, sebab orang miskin yang menyembunyikan kemiskinan menika, orang yang kekurangan tapi menyembunyikan kekurangan menika, ini tidak pernah menampakkan kekurangannya, tidak pernah wadul kepada orang lain, tidak pernah mengeluh, itu loh. Mereka ridho, ya, ridho. Lah milo sampai penampilannya biasa, tidak menampakkan kalau kurang dan sebagainya, mboten. Lah sehingga karena itulah orang-orang yang tidak mengerti keadaan mereka mengira kalau mereka itu orang kaya. Minat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum. Nggih. Mereka itu bisa dikenali dengan apa? Bisimahum, dengan tanda-tandanya. Tandane napa? La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka itu tidak pernah meminta kepada manusia dengan secara mendesak, atau bahasa Jawane juwet-juwet, tidak pernah. Jadi terus menerus, jadi ngelibet, tidak pernah mereka itu. Ya, inilah orang mulia, ya. Jadi aila yalhafuna fis su'al, mereka tidak pernah mendesak, ya, meminta dengan mendesak, tidak pernah. Li'annahum aghniya'u bi yaqinihim. Kenapa mereka kok masih miskin, masih kurang, tapi tidak pernah meminta-minta, tidak pernah menampakkan kekurangannya? Imam Ghazali mengatakan li'annahum aghniya biyaqinihim, karena sejatinya mereka itu kaya dengan keyakinannya, atau mereka itu kaya hati, senajan dohirim melarat tetapi hatinya kaya. Ngoten lho. Jadi senajan dohirnya itu mereka itu melarat, akan tetapi hatinya kaya, keyakinannya kaya. Aizzatun bisobrihim, dan mereka niku sejatine orang mulia bisobrihim, karena mereka itu sabar, ndak pernah ngeluh, ora pernah ngetok-ngetok nih, ngoten nggih. Beda dengan orang miskin sing ngetokne kemiskinannya, nggih, sing ngetokne kekurangannya, sering wadul supaya dikasihani, itu beda. Mereka tidak seperti itu, ya, sampai disebutkan dalam Al-Qur'an yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'afuf itu. Maka kata Imam Ghazali, wa hadza yambaghi ayyat luba bil fahsyi. Oleh karenanya orang seperti ini, wong melarat, orang yang zahirnya kekurangan tetapi tidak pernah menunjukkan kekurangannya, orang yang zahirnya kekurangan tapi tidak pernah mengeluh kepada manusia, ya, karena menjaga muruah ini, maka kata Imam Ghazali orang seperti ini lebih utama kita cari. Kalau kita ingin sedekah, kalau kita ingin memberikan zakat, carilah orang seperti ini. Carilah orang seperti ini, ya. Fathawabu sarfil ma'ruf ilaihim ad'afu ma yusrafu ilal mujahirin bisu'al. Karena
memberikan zakat atau memberikan sedekah kepada orang yang seperti ini sifatnya. Jadi wong melarat tapi sing ora gelem ngetokne kemelaratane karena menjaga harga dirinya, ndak pernah minta, maka memberikan zakat atau sedekah kepada mereka ini pahalanya akan berlipat ganda melebihi daripada orang miskin al-mujahirina bisu'al. Berbeda dengan orang melarat yang menampakkan kemelaratannya. Walhasil orang yang keempat yang berhak untuk kita prioritaskan di dalam memberikan zakat atau sedekah, kata Imam Ghazali, adalah orang miskin namun yang bisa menjaga muru'ah, sing ora ngetokne kemiskinannya, yang tidak pernah meminta-minta ya. Jadi dia tidak pernah meminta-minta itu, maka memberikan zakat kepada mereka itu lebih utama daripada yang lain. Kemudian al-khamisah yang kelima, sifat mulia yang kelima yang menyebabkan dia lebih berhak untuk diberi zakat atau sedekah nopo? Ayyakuna mu'ilan au mahbusan bimaradin au bisababin minal asbab. Atau ya orang yang kelima niki adalah orang miskin. Orang miskin yang punya keluarga yang banyak. Jadi orang miskin kekurangan mu'ilan niku duwe anak sing akeh, keluargane banyak. Au mahbusan bimaradin au bisababin minal asbab, atau orang atau keluarga yang miskin namun mahbusan bimarodin, tidak bisa kerja karena nopo? Sakit. Maka kalau kita memberikan zakat kepada orang yang punya sifat ini, miskin dan anaknya banyak, atau keluarga yang mboten saged nyambut gawe karena sakit wau, maka kalau kita memberikan zakat atau sedekah kepada mereka niku, maka kita akan menemukan makna dawuh Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara illadzina usiru fi sabilillah. Surat Al-Baqarah ayat 273. Allah Subhanahu wa taala dawuhaken lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah, berinfaklah kepada siapa? Lil fuqara, orang-orang fakir, alladzina uhsiru fi sabilillah, yang terikat ya, terikat oleh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena ngopeni anak, mencari nafkah untuk anak niki, sibuk niki, sehingga menjadikan mereka tidak bisa jihad dan lain sebagainya. Maka ini artinya kita dianjurkan ya untuk memprioritaskan memberikan zakat atau memberikan sedekah kita kepada orang yang demikian ini. Jadi keluarga miskin yang punya tanggungan banyak, anaknya akeh ya. Atau keluarga yang di situ kepala keluarganya tidak bisa bekerja karena sakit, sehingga padahal tanggungannya banyak, maka memberikan zakat kepada atau sedekah kepada mereka itu lebih utama daripada yang lain. Nah, kenapa kok begitu? Ya jelas li'annahum maksusul jannah, karena orang yang seperti itu ibaratnya kata Imam Ghazali seperti burung yang terputus sayapnya. Jadi seperti burung yang terputus sayapnya. Ya kita kalau melihat burung terputus sayapnya, suwiwine terpotong, ya jelas tidak bisa terbang. Kalau tidak bisa terbang, dia tidak akan bisa mencari rizki untuk dirinya dan mungkin anak-anaknya, tidak bisa. Muqayyadul atraf, di samping seperti burung yang terputus sayapnya, orang seperti itu tak ubahnya seperti laksana burung yang terikat anggota tubuhnya sehingga tidak bisa kemana-mana. Walhasil orang yang seperti ini lebih berhak untuk kita beri sedekah, lebih berhak untuk kita beri
zakat. Fabi hadil asbab kana Umar radhiyallahu anhu yu'ti ahlal bait al-qati minal ghanamil asyraf fama fauqaha. Dan karena sebab inilah, jadi sebab napa lebih membutuhkan inilah, pernah Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah ya, membagikan harta sedekah niku bagi orang yang napa, yang memang betul-betul membutuhkan, yang tidak mampu betul, itu diberi lebih oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Mungkin yang lain diberi satu-satu, keluarga yang tidak mampu ini diberi 10 kambing diberikan ya. Jadi mungkin yang lain satu, miskin biasa satu, tapi dia dibeli lebih, bisa 2, bisa 3. Bahkan Sayyidina Umar melebihkan, diberikan kambing 10. Ya. Ini kenapa? Karena mereka sangat-sangat membutuhkan, wis melarat, keluarganya banyak, yang ditanggung banyak. Oleh karenanya ini juga menjadi dasar bahwa bagi seorang imam atau pemimpin ketika membagi zakat itu pada dasarnya harus istiwa, harus sama antara afrodus sinfi. Jadi afrodus sinfi misalkan zakat kepada fakir atau miskin itu, miskin satu dengan miskin yang lain harus sama, itu pada dasarnya begitu. Kecuali boleh untuk berbeda kalau memang statusnya beda, hajatnya beda. Kalau mungkin yang satu fakir atau miskin, yang satu biasa, ya miskin biasa diberi 1 jatah. Mungkin yang benar-benar sangat membutuhkan, lebih fakir, kurangi banget ngoten, maka bisa kebijakan pemimpin atau imam memberikan lebih dari yang sekedar miskin yang biasa tadi. Mboten masalah. Ini sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab ketika memberikan sedekah atau zakat, itu ketika memberikan sedekah, orang miskin yang biasa ya diberi satu, tapi yang nemen miskinnya itu bahkan diberi lebih dari 1 ya. Itu tidak masalah. Sebagaimana juga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'til ata ala miqdaril ilah. Demikian pula Kanjeng Nabi Muhammad niku nggih ngoten ketika memberikan napa menika pemberian kepada masing-masing orang itu terkadang tidak sama jumlahnya, akan tetapi yang dilihat oleh Kanjeng Nabi niku sesuai dengan kadar kebutuhannya. Jadi memang orang yang biasa melarati diberi 1 misalnya, wong sing nemen melarati, wis melarat, keluarganya banyak, tanggungannya banyak, mungkin bisa diberi 2, bisa diberi 3 dan lain sebagainya. Inilah yang disebutkan oleh Imam Ghazali, walhasil orang yang kelima yang lebih berhak kita beri zakat atau kita beri sedekah sinten? Orang miskin ya, orang miskin yang banyak keluarganya, atau orang miskin yang banyak tanggungannya, anaknya lebih banyak sehingga kan kebutuhannya lebih banyak tentunya. Atau orang yang memang keluarga miskin yang sama sekali tidak bisa kerja karena sakit atau yang lain, maka orang seperti ini lebih utama, lebih berhak untuk kita beri zakat atau kita beri sedekah. Niki miturut Imam Ghazali. Kemudian yang keenam, as-sadisatu ayyakuna minal aqarib wa dzawil arham fatakunu sodakotan wasilatarahim. Orang keenam yang lebih berhak kita beri zakat, orang yang keenam yang lebih berhak kita beri sedekah sinten? Ayyakuna minal aqarib wa dzawil arham. Kata Imam Ghazali, yaitu orang yang ada hubungan kerabat, orang yang punya hubungan kerabat atau famili ya. Yang penting dia tidak termasuk orang yang wajib kita tanggung nafkahnya, mungkin iso misanan, iso minduan ya. Itu
Jadi memberikan zakat atau sedekah kepada kerabat, kepada famili yang miskin itu pahalane luweh akeh daripada memberikan zakat atau sedekah kepada orang miskin yang lain yang tidak termasuk kerabat. Kenapa kok diprioritaskan kerabat atau famili? Karena di dalam memberikan zakat atau sedekah kepada kerabat atau famili yang miskin wau itu ada dua ibadah. Yang pertama sodakoh atau zakat, yang kedua silaturrahim. Fatakunu sodakotan wasilatarrahim. Jadi kalau kita memberikan zakat kepada fakir miskin, memberikan sedekah kepada fakir miskin yang ada hubungan kerabat, kita akan mendapat dua pahala. Yang pertama pahala zakat atau pahala sedekah. Sing nomor kalih pahalanipun silaturahim, menyambung tali persaudaraan. Wa fi silaturahim minats tsawabi ma la yuhsa, dan di dalam napa niku pahala silaturahim niku pahalane besar sekali sampai la yuhsa kata Imam Ghazali. Jadi pahalane saking gedene niku ndak bisa dihitung, tidak terhitung besarnya. Maknane ageng sangat. Mula kita semua para santri yang telah mengerti tentang masalah niki hendaknya ngoten, kalau kita nanti zakat, kalau kita nanti sedekah, usahakan orang yang kita beri kalau wau ya itu kalau memang saudara kita, kalau memang kerabat kita, famili kita itu kok ada yang membutuhkan miskin, berikan zakat kita kepadanya, berikan sedekah kita kepada fakir miskin yang ada hubungan kerabat niki, karena itu pahalanya lebih besar. Di samping pahala zakat, pahala sedekah, juga ada pahala silaturahim, dan pahala silaturahim niku besar sekali pahalanipun, ngantos Imam Ghazali mengatakan malayuhso, saking gedene pahalane silaturahim niku besar sekali, tidak bisa dihitung besarnya. Qala Aliun radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau dawuhaken ngeten, la'an asila akhon min ikhwani bidirhamin ahabbu ilayya min an atasaddaqo bi 20 dirhaman. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau dawuh, la'an asila akhon min ikhwani, sungguh jika aku menyambung silaturahim dengan salah satu saudaraku, bidirhamin, dengan sedekah 1 dirham. Jadi sedekah 1 dirham kepada kerabat, kepada saudaraku yang membutuhkan, ahabbu ilayya, lebih aku senangi, min an atasaddaqo bi 20 dirhaman, lebih aku sukai daripada aku sedekah 20 dirham kepada orang lain yang bukan kerabat. Niki dawuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi sedekah 1 dirham kepada kerabat saudara itu Sayyidina Ali lebih seneng daripada 20 dirham kepada orang lain sing boten nenten hubungan kerabat. Kenapa? Karena meskipun 1 dirham, tapi kalau dengan kerabat itu pahalanya double. Enek pahalane sedekah piyambak, ada pahalanya silaturahim, dan pahala silaturahim itu besar sekali, tak terhitung besarnya. Kemudian wal asdiqa'u wa ikhwanul khair aidan yuqaddamu'na alal ma'arif. Konco raket dan teman-teman yang baik itu juga lebih utama didahulukan daripada sekedar kenalan biasa. Maksudnya begini, kalau memang kita ingin sedekah kepada teman, konco,
itu kita prioritaskan kepada siapa? Konco-konco sing luweh raket dan teman baik. Jadi teman yang baik, konco sing apik. Jadi konco sing apik niku ya mungkin kita punya teman, kalau santri punya teman podo santrine, ya. Guru ngaji duwe konco podo guru ngajine. Pokok konco-konco sing apik, teman-teman yang baik itu lebih utama untuk didahulukan daripada teman biasa. Kenapa? Karena jelas dengan memberikan sedekah atau zakat kepada mereka itu akan bisa membantu membantu mereka di dalam kebaikan. Ojo sampai kita maringke memberikan sedekah kepada teman yang buruk. Kalau kita memberikan sedekah kepada teman sing buruk, jangan-jangan sedekah kita justru menjadi sarana keburukan nih. Makanya harus kita jeli, ojo mung syukur maringi. Maka ada kala-kala prioritas kata Imam Ghazali, kalau kita memberikan zakat atau sedekah kepada fakir miskin, carilah pertama yang ada hubungan kerabat. Itu ada pahala zakat, ada pahala sedekah dan pahala silaturahim. Di samping niku kalau kita ingin sedekah kepada teman, goleo konco sing apik, konco raket yang baik. Kenapa? Karena dengan memberikan zakat atau sedekah kepada mereka itu di samping akan napa niku lebih menyambung tali pertemanan menika, juga akan menjadikan mereka, membantu mereka dalam kebaikan. Dengan memberikan sedekah atau zakat kepada orang yang baik itu akan membantu mereka dalam melakukan kebaikan. Membantu mereka dalam melakukan kebaikan, kita pun yang memberi akan dapat pahala dari kebaikan mereka. Ngoten niki yang dijelaskan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Oleh karenanya kata beliau, fal yurai hadhihi daqaiq, maka hendaknya kita semua niki ketika bersedekah, ketika memberikan zakat betul-betul memperhatikan dan menjaga hal-hal di atas tadi. Jadi artinya meskipun dalam permasalahan zakat yang penting kan innamas shadaqah lil fuqara wal masakin ila akhirih, zakat itu alokasinya hanya kepada asnaf yang telah disebutkan Allah, misalkan fakir, miskin, gharim, ya, ibnu sabil dan lain sebagainya. Akan tetapi misalkan seperti fakir miskin, kita jangan hanya mencari fakir miskin, tapi dari fakir miskin itu ada orang-orang yang punya sifat mulia. Di antaranya fakir miskin yang ahlul ilmi, fakir miskin yang bertakwa, fakir miskin yang napa niku yang punya ilmu tauhid yang mendalam, fakir miskin yang punya tanggungan keluarga banyak yang sangat membutuhkan, fakir miskin yang statusnya saudara dan lain sebagainya, atau fakir miskin yang di situ ahlul khair, teman kita yang ahlul khair, ahli kebaikan, maka kita prioritaskan memberikan zakat atau sedekah kepada mereka. Maka kata Imam Ghazali, fal yurai hadhi daqaiq, hendaknya ahlul ilmi, orang yang cerdas itu akan menjaga, memperhatikan dan menjaga hal-hal di atas itu. Dan yang jelas dengan memberikan napa niku zakat atau sedekah kepada orang-orang yang mulia, orang-orang mulia yang membutuhkan, maka akan membantu orang mulia itu dalam kebaikan, sehingga kita pun yang membantu sing zakat kepada mereka, yang sedekah kepada mereka, orang-orang yang mulia itu juga akan mendapatkan pahala kemuliaan. Oleh karenanya mudah-mudahan penjelasan yang disampaikan di dalam kitab Mau'idhatul Mu'minin, ringkesan dari kitab Ihya Ulumuddin niki bisa memberikan tambahan ilmu kepada kita, sehingga kita kalau zakat, kalau sedekah, ya itu kepada orang yang tepat sasaran, yaitu orang yang akan bisa menyebabkan kita pun yang memberi sedekah ikut
dapat pahala dari orang yang kebaikan orang yang kita beri tersebut. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua, sehingga benar-benar di dalam memberikan zakat atau sedekah ini kita berikan kepada orang yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.